Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Sulawesi Barat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Tujuan kami membuat video ini untuk menyelesaikan tugas dari Ibu dosen pengampu, Ibu Evi Segarawati Ampri SPD MPD. Kami dari kelompok 1 atau kelompok kuning yang beranggotakan 7 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dengan NIM H052337. Saya Muhammad Ardi dengan NIM H0523 527. Saya Lela Surya dengan NIM H052358. Saya Lina Mansari dengan NIM H052372. Saya Putra Tafira Manani H052315. Saya Rizdiani dengan NIM H052352. Saya Kurnia dengan NIM H052350. Latar belakang Pancasila merupakan landasan dan dasar negara Indonesia yang mengatur seluruh struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam pemerintahan Indonesia masih banyak, bahkan sangat banyak anggota-anggota yang juga sistem pemerintahnya tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam setiap sila Pancasila. Pengertian Pancasila dalam konteks ketatanegaraan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian dalam ilmu kenegaraan. Populer disebut sebagai dasar filsafat negara. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber norma dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum di negara Republik Indonesia. 1. Muhammad Yamin. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti santi, atas dasar atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. 2. Notonegoro. Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. 3. Ir Soekarno. Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila tidak saja falsafah negara, tetapi lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. A. Definisi Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, sifat serta fungsinya. Pertama, definisi Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Kedua, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga, sifat Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, fungsi Undang-Undang Dasar 1945. C. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 sebelum mengalami amandemen terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Naskah tersebut secara resmi dimuat dalam Berita Republik Indonesia tahun 2 nomor 7 yang terbit tanggal 15 Februari 1946. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Antara pembukaan, batang tubuh, dan penjelasannya merupakan satu kegiatan yang utuh, di mana antara satu bagian dengan bagian yang lain tidak dapat dipisahkan. B. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi perjuangan bangsa Indonesia. 2. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
pasal 18 ayat 1. Kelembagaan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Kedua, Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keempat, Perwakilan Daerah DPD. 5. Komisi Pemilihan Umum KPU. 6. Bank Sentral. 7. Badan Pengawasan Keuangan BPK. 8. Mahkamah Agung atau MA. 9. Komisi Yudisial dan 10. Mahkamah Konstitusi. Jadi kesimpulan dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kehormatan dalam kenegaraan sekular sebagai negara dasar filsafat. Dalam kedudukan ini, Pancasila merupakan sumber nilai dan sumber hormat dalam setiap aspek kenegaraan negara, termasuk sebagai sumber tertib hukum negara Republik Indonesia. Konstitusinya seluruh peraturan perundang-undangan serta penjabaran